Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Penjual jengkol nyambi edarkan sabu-sabu, ditangkap polisi di rumahnya. Niatnya ingin menjual telepon genggam curian, ternyata pembelinya adalah polisi yang menyamar. Kabur saat akan ditangkap, pencuri di sebuah toko di Padang ditembak polisi. Tim Satres Narkoba Polres Darmasraya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jorong Tarata, Nagari Pulau Punjung, pada Selasa malam. Awalnya, polisi mengetuk pintu secara baik-baik, namun tidak dibukakan oleh penghuni rumah. Karena geram, polisi mendobrak pintu rumah hingga terbuka. Di dalamnya ada tersangka yang dicari, Hadi Maikar Saputra dan istrinya. Tersangka pura-pura lugu dan berlagak tidak tahu dengan tujuan kedatangan polisi ke rumahnya. Tersangka yang sehari-hari berjualan jengkol ini bahkan enggan menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu. Namun polisi tidak menyerah dan terus menggeledah setiap sudut rumah. Upaya polisi membuahkan hasil. Polisi menemukan 8 paket sabu-sabu dan sejumlah alat untuk mengonsumsinya. Selain menjual sabu-sabu, tersangka ternyata juga sebagai pemakai sabu-sabu. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Panter Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Rusmadi Esa telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar sabu-sabu dengan inisial HM. Adapun penangkapan dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga melakukan pengedaran narkoba. Dari tangan HM ditemukan suatu buah dompet yang berisikan 8 paket sabu-sabu. Sedangkan modus dari pelaku tersebut dengan pura-pura berjualan jengkol. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Nasrul, seorang pencuri, tak menyangka akan bertransaksi jual beli telepon genggam dengan polisi yang menyamar. Peristiwa itu terjadi di Jalan Ganting, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang, pada Rabu dini hari. Polisi mendapatkan informasi pelaku saat dirinya membagikan informasi di media sosial tentang telepon genggam yang akan dijualnya. Selang beberapa jam setelah itu, Nasrul langsung dihubungi oleh pelaku yang berminat. Awalnya, pelaku minta uang pembelian ditransfer. Namun pembeli menolaknya karena ingin melihat barangnya dulu. Kalau cocok, maka Nasrul akan menerima uang tunai. Nasrul pun sepakat dan mengatur jadwal pertemuan. Pelaku langsung ditangkap tanpa perlawanan. Dari tangannya, polisi menyita barang bukti sebuah telepon genggam curian. Setelah diinterogasi, polisi melanjutkan pengembangan ke rumah pelaku untuk mencari barang bukti lainnya. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar rumahnya, polisi menyita lagi 3 buah telepon genggam hasil curiannya. Dalam catatan polisi, Nasrul merupakan residivis kasus yang sama dan baru bebas 20 hari yang lalu. Modus Nasrul dalam melancarkan aksinya adalah mengintai rumah yang menjadi targetnya. Di saat yang tepat, Nasrul memasuki rumah sasarannya dengan memanjat dinding. Saat berada di dalam rumah, pelaku menggasak telepon genggam yang terletak di atas meja dan kemudian kabur. Tahun 2022 kemarin, yang bersangkutan sudah pernah kita amankan juga dengan perkara yang sama. Baru keluar dari lembaga, yang bersangkutan melaksanakan aksinya lagi. Yang bersangkutan memang lihai memanjat rumah dari rumah ke rumah, lantai 2 rumah,
diintai begitu ada peluang atau posisi rumah yang agak kurang kunci atau kurang aman, yang bersangkutan berhasil masuk. Residivis kambuhan ini akan kembali merasakan jeruji besi di penjara karena dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Nggak ada kata-kata libur. Jadi lihat tuh. Jadi jangan sampai polisi gua di minggu libur. Sorry do kawan. Seorang pencuri toko berusaha melarikan diri saat akan ditangkap oleh tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Namun langkah Irham terhenti saat polisi menembak kakinya. Irham dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, pria yang berusia 24 tahun ini diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku telah mencuri di 10 lokasi di Kota Padang dengan sasaran toko-toko yang telah tutup pada malam hari. Sasarannya barang berharga di dalam toko, seperti televisi, uang tunai, dan barang-barang yang mudah dijual. Barang curian dijualnya ke penadah di daerah Lubuk Begalung, dan uang penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Modus secara diam-diam dan orang atau ruko kosong, dan di situ tersangka melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok. Bisa tersangka masuk ke dalam ruko tersebut. Itu barang yang diambil pelaku dan berhasil kita amankan, 1 unit TV LED 32 inch, dan untuk BBBB selanjutnya masih tahap pengembangan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sebanyak 20 pegawai PT Kereta Api Divisi Regional 2 Sumatera Barat menjalani tes urin di Stasiun Padang, Jalan Agus Salim, pada hari Rabu. Tes urin ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pegawai PT KAI Divre 2 Sumatera Barat yang mengonsumsi narkoba. Hal ini guna memastikan perjalanan kereta api aman dan lancar, karena personilnya bersih dari ketergantungan narkoba. Satu persatu, para pegawai yang terdiri dari masinis, kondektur, petugas pemeriksa jalan rel, Polsuska, petugas bengkel balayasa, dan pekerja operasional lainnya. Sedangkan petugas yang melakukan pemeriksaan adalah dari BNN Provinsi Sumbar. Divre 2 Sumatera Barat menggandeng BNN Sumatera Barat untuk melaksanakan tes urin terhadap awak sarana kereta api. Tes urin ini dilaksanakan secara acak terhadap 20 awak sarana KAI, yaitu masinis, Polsuska, kondektur, dan lain sebagainya. Tes urin ini untuk memastikan kondisi awak sarana perkeretaapian dalam kondisi sehat dan tidak terpengaruh terhadap narkoba. Hal ini bertujuan demi keselamatan dan pelayanan maksimal terhadap pelanggan. Hasil pemeriksaan urin ini, seluruh pegawai yang diperiksa dinyatakan bersih, alias negatif dari narkoba. Pemeriksaan urin ini untuk memastikan bahwa petugas yang berdinas benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak memakai narkoba. Laude Johardianse melaporkan dari Padang.